Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat sore, wanita pilihan Allah dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa terakhir di bulan Agustus, di tengah-tengah musim pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun ya, lebih. Apa kabar kita semuanya? Apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan pada hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Apakah kita mengandalkan yang lain? Kesempatan renungan pada sore hari ini lebih mengokohkan iman kita yang sedang kita lewati ini. Apakah dalam kesulitan atau tidak, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan yang adalah penolong yang satu-satunya bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau yang diutus Bapa untuk menyertai kami di tengah-tengah kesibukan kami di musim pandemi ini. Tuhan, biarlah sebagai umat pilihan-Mu, orang-orang yang sudah Kau panggil, Kau pilih pada hari-hari ini, biarlah kami tetap berkomitmen. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Kami bersama-sama akan belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi waktu ini. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami penuh dengan firman. Dan anugerahkan kasih karunia-Mu lebih lagi, supaya kami mampu melakukan firman. Dalam nama Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan, dan Tuhan Roh Kudus mengambil alih waktu ini sepenuhnya, dan kami sudah berdoa. Amin. Saya ulang sekali lagi bahwa tema renungan sore hari ini adalah Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Dari Yesaya pasal yang 31
Demikianlah firman Tuhan, ayat 1 sampai ke 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim, sebab orang-orang Mesir adalah manusia, bukan ilah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Di sini didapati bahwa umat pilihan Allah, bangsa Israel, yang seharusnya di dalam hidup mereka hanya mengandalkan Tuhan saja, satu-satunya penolong di dalam perjalanan hidupnya, tetapi di dalam penderitaan umat Tuhan, di dalam kesengsaraan umat Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan umat Tuhan, pada waktu itu mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi mereka pergi ke Mesir. Mereka minta pertolongan dengan mengandalkan, oh di Mesir begitu banyak kuda-kuda dan kereta yang begitu banyak, yang akan menjamin masa depanku, akan menyelamatkan perjalanan hidupku dan keluargaku. Israel berkata seperti itu, dan mereka betul-betul datang minta pertolongan kepada Mesir. Ya, dikatakan umat Tuhan tidak memandang yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan, tetapi minta pertolongan daripada Mesir. Saat-saat kita yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan pada hari-hari ini, kemanakah kita berharap? Apakah kita minta pertolongan pada Mesir? Oh, pertolongan dari si A, si B. Ya, kalau di sini dikatakan kuda-kudanya banyak, keretanya luar biasa, pasti akan bisa menolong aku. Tapi dikatakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka itu adalah pertolongan-pertolongan yang sifatnya sementara, tidak seperti Tuhan yang pertolongannya, janji-janjinya itu sifatnya kekal. Dalam hal ini Tuhan cemburu dan Tuhan itu marah. Kenapa umatnya tidak berharap kepadaku yang selama ini telah membuktikan bahwa Dia itu menuntun umatnya dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Cerita-cerita para leluhur kita seperti itu. Tetapi pada angkatan ini juga mengabaikan Tuhan, dalam kesesakan, dalam posisi terjepit, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi minta pertolongan kepada Mesir. Hal itu ya dikatakan bahwa Mesir itu adalah manusia, bukan ilah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Nah, ini yang sangat membahayakan. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Pada hari-hari ini, orang-orang yang minta bantuan kepada Mesir, sampai dikatakan di sini baik Mesirnya yang menolong maupun yang ditolong akan dihancurkan Tuhan bersama-sama, akan dibinasakan. Marilah kita sekarang introspeksi, melihat kedalaman perjalanan hidup kita dalam keadaan posisi kepepet, misalnya masalah keuangan. Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita minta pertolongan Tuhan? Ya, kalau kita datang kepada Mesir, minta pertolongan kepada manusia, lembaga-lembaga manusia, jalan pintas yang segera akan menolong. Coba kita koreksi, ya, apakah kita sudah tidak lagi memandang yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kita yang selama ini sudah menyertai kita, tapi kita minta pertolongan kepada manusia, atau mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Lalu berikutnya ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan yang tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berpelang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka.
sebagai umat pilihan Tuhan, ya, kita selalu diingat bicara bahwa pengorbanan Kristus itu adalah mempertaruhkan nyawanya supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapat yang namanya hidup kekal. Dan setelah kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Setelah itu, perjalanan hidup kita sehari-hari, supaya kita tetap memandang karya salib itu, bahwa Dia sudah mempertaruhkan nyawanya bagi kita, bukan hanya untuk keselamatan hidup kekal saja, tetapi kehidupan sehari-hari, supaya kita percaya akan karya salib. Dia mempertaruhkan nyawanya sampai akhir, sampai selesai, supaya seperti di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku memberi kamu hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini gambaran Dia mempertaruhkan nyawanya, gambaran Dia menjaga, membela, memberkati, melindungi, digambarkan seperti singa. Dikatakan seperti seekor singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya, menangkap mungkin memangsa seekor domba yang sedang digembala oleh gembala-gembala. Lalu ketahuanlah oleh para gembala, singa ini dikejar oleh para gembala. Wah, dikejar, dibawakan tongkat untuk memukul, untuk menyerang daripada singa itu. Tetapi luar biasa di sini, dia tidak terkejut, dia tetap mempertahankan mangsanya. Tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan dia tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turut berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita, menyelamatkan kita bukan untuk urusan yang kekal saja. Menolong kebutuhan kita sehari-hari itu, Dia mempertaruhkan nyawanya. Seperti tadi itu, ada kegaduhan apapun dari luar, ya ayo kita bunuh si singa ini, tetap dia itu tetap kekeh, kokoh, teguh untuk mempertahankan. Nah, kalau Dia, Tuhan Yesus, untuk mengasihi kita, ya, janji-janji firman-Nya akan dibela. Hanya 5 ketong roti saja, kalau Dia sudah 2 ekor ikan, Dia sudah berkenan, Dia memberkati, bisa untuk Dia melakukan hal yang besar. Tapi Dia di sini itu mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita, sampai dikatakan untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Tidak lain adalah wanita pilihan Allah dan juga kita. Seperti itu kesetiaan Tuhan membela umatnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Wah, luar biasa. Burung yang menjaga sarangnya terhadap bahaya-bahaya musuh daripada burung itu Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai dikatakan demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi gerejanya. Dikatakan melindungi sarangnya, ya, melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Mengalami, ya, saya 12 hari di rumah sakit, tetapi Tuhan tetap menjaga nyawa kami berdua, ya, dilindungi, diselamatkan, dipelihara, dijauhkan dari segala bentuk celaka, sehingga sore malam hari ini oleh karena anugerahnya masih diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi wanita pilihan Allah, mengasihi Anda semua dengan mempertaruhkan nyawanya sampai mati-matian membela kita. Dia berkata sudah selesai. Maka Dia tadi cemburu kalau kita ini berharap kepada yang lain, pada Mesir. Hari-hari ini pertolongan jalan pintas itu begitu banyak sekali. Tetapi marilah kita bersama-sama pada bagian yang ketiga dikatakan, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa, dan seterusnya. Kalau kita melanggar pada hari-hari yang sudah kita lewati di tengah-tengah musim pandemi ini, akibat usahanya macet dan lain sebagainya, kita tanpa berdoa, tanpa berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada yang lain, kenyataannya hasilnya adalah sia-sia. Tetapi kita malah bersungut-sungut, kita malah marah-marah, kita malah menuduh Tuhan itu jahat. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan memberitahu pada kita, hanya Dia satu-satunya penolong kita yang sungguh, tidak ada yang lain. Untuk itu mari kita bersama-sama bertobat.
Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan Mesir, kuda-kuda yang banyak, keretanya yang luar biasa, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Buang semua berhala, pengharapan-pengharapan yang sia-sia, yang di luar Tuhan. Kita buang, kita berkomitmen, Tuhan, ampuni saya yang sudah melupakan kasih karunia-Mu. Bapak, Engkau sudah menyelesaikan keselamatan untuk hidupku, pertolongan untuk kebutuhan sehari-hariku. Dengan aku melupakan karya salib, kuasa salib-Mu, bahwa Engkau sudah mati dan bangkit, kuasa kebangkitan-Mu untuk menolong aku pada hari-hari terakhir ini. Ya, itu yang kita lakukan wanita pilihan Allah, yaitu bertobat dan bertobat dan bertobat. Kalau kita membaca ayat berikutnya, sampai Asyur pun ya, yang diandalkan oleh manusia, ya Asyur itu buah kerajaan yang tidak terkalahkan, tetapi di mata Tuhan, ya Tuhan membalikkan tangannya saja. Dia mengutus seorang malaikat, 185.000 pasukan Asyur dibunuh Tuhan. Itu Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa Mesir itu hanya manusia, kuda-kuda itu hanyalah apa? Makhluk-makhluk barang-barang fana, kekuatan yang fana. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, kasih setianya tak berkesudahan. Sekali Dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan, Allahnya orang Israel, umat pilihan Allah, khususnya dalam hal ini WPA atau saudara semuanya. Dia ingin melanjutkan karya kasih-Nya, mempertaruhkan nyawanya, pertolongannya, pembelaannya sampai selama-lamanya. Ayo kita bersama-sama dengan tidak melihat orang lain. Wah iya Pak Dono, aku sudah keluar dari Tuhan, sudah keluar, sudah meninggalkan Tuhan. Ya, sampai dikatakan tadi, mereka sudah meninggalkan pertolongan yang sesungguhnya satu-satunya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau kita sudah keluar dari jalur-jalur pertolongan yang sesungguhnya, mari kita kembali kepada pertolongan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersama-sama kami tersungkur di kaki kayu salib-Mu, memandang bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau disalibkan, mati Tuhan, digantung di kayu salib, lalu dikuburkan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati untuk menyelesaikan, mempertaruhkan nyawa-Mu, untuk memberikan kepada kami hidup kekal. Bukan hanya itu, untuk Tuhan menjaga, membela kami dengan setia, pertolongan-Mu, kebersamaan-Mu, pendampingan-Mu sampai hari ini. Tuhan, Engkau berkata, Engkaulah satu-satunya penolong bagi WPA, bagi orang percaya. Selama ini di tengah-tengah kesulitan kami pernah mengandalkan yang lain, mengandalkan manusia, lembaga-lembaga manusia, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bersama-sama kami bertobat, kami minta ampun, kami kembali kepadamu ya Tuhan, kepada jalan-jalan dengan memandang karya salib-Mu, bahwa segala sesuatu sudah Kau selesaikan 2000 tahun yang lalu untuk kami. Sekali lagi, bukan hanya karya keselamatan, hidup kekal, tetapi untuk perjalanan pergumulan-pergumulan hidup kami di atas muka bumi. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang setia, mempertaruhkan nyawanya bagi kami. Berkati WPA dimanapun berada Tuhan, berkati semua yang mendengarkan renungan atau siar firman pada sore hari ini. Diberkati semuanya dengan cara-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom WPA, wanita pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati.